Kamu dari mana? Kenapa kamu lemas sekali? Tanya Yami, ibu kamu. Aku sama Nahruk manja kamu. Kan ngapain, ha? Ibunya. Semoga kita selalu sehat serta rezeki yang selalu mengalir tiada henti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati. Semoga terhibur. Nahruk, jagain warung 2 hari ke depan ya. Kakak ada perlu. Minta Udin pada Nahruk saat duduk di teras belakang rumahnya. Iya kak, kapan dijagainnya? Nahruk menoleh. Mulai malam ini, perintah Udin. Baik kak, aku mandi dulu, ucapnya mengambil handuk dan mandi di sumur yang ada di samping rumahnya. Kesana kalau sudah selesai, aku duluan ya. Iya kak, selesai mandi aku segera ke sana, balas Nahruk. Di sisi lain, Kama, panggil ibunya. Iya mak, jawab Kama berdiri mendatangi Yama ibunya. Belikan adikmu pampres di warung Udin, perintah Yemi. Kenapa belinya di warung itu? Jauh. Kenapa tidak beli di warung Bono? Tanya Kama mendatangi ibunya. Mahal, jawab Yemi singkat sambil menyodorkan selembar uang 2.000 rupiah. Kama mengambil uang di tangan ibunya lalu pergi. Kama berjalan kaki sendirian menyusuri jalan gelap dan berbatu. Bagi seorang wanita yang baru muncul masa kewanitaannya, tentu tidak pantas untuk dilakukan. Dan bagi seorang ibu yang kurang perhatian sama putrinya, menganggapnya biasa-biasa saja. Begitupun dengan Nahruk ke warung Udin. Kakaknya harus berjalan kaki 2 malam menjaga warung kakaknya. Baru saja Nahruk melangkahkan kakinya di jalan raya, langkahnya terhenti karena suara menyapanya. Siapa? Tanya Kama menghentikan langkahnya. Aku Nahruk, kamu siapa? Jawabnya bertanya balik dan menoleh. Aku Kama, jawabnya sambil melanjutkan langkahnya. Mau kemana? Tanya Nahruk. Aku mau ke warung Kak Udin mau beli pampres. Kebetulan aku juga mau ke warung Kak Udin. Kebetulan aku yang jaga 2 malam ke depan. Kita sekalian sama-sama, jawab Nahruk. Mereka berjalan bersama, namun dengan jarak Kama sedikit menjauh ke belakang. Hening dan sunyi di malam itu karena waktu sudah pukul 10 malam. Ibu-ibu pada diam di rumah, sementara sang suami melaksanakan aktivitasnya sebagai pekerja nelayan, yakni berdagang. Kenapa memperlambat jalanmu? Apa tidak takut kodok yang berkeliaran? Ucap Nahruk membuat Kama berlari mendekat. Baru saja Kama berdiri di samping Nahruk, kodok tiba-tiba berbunyi. Tuh, benar kan? Dia sudah bunyi? Kama seketika memegang tangan Nahruk. Aku takut kodok kak, ucap Kama. Tidak usah takut lagi, pegang saja erat, ujar Nahruk. Nahruk melepas tangannya yang dipegang Kama, lalu mencoba melingkarkan ke pinggang wanita itu. Wanita itu melepaskan perlahan. Nahruk mengulanginya lagi. Jangan kak, geli, ucapnya kemudian. Aku hanya mencoba menjaga dari rasa takut. Tapi, ujar Nahruk memulai. Kama diam dan membiarkan tangan yang merangkulnya, yang semakin lama semakin erat dirasakannya. Berselang lama, Kama menyandarkan kepalanya ke bahu Nahruk. Entah apa yang dirasakan.
Lelaki yang mendapat respon baik itu tentu ia tersenyum rasa aman. Mereka sampai di rumah itu. Amma yang hanyut dalam dekapan Nahrub tidak menyadari kalau dirinya sudah ada di dalam kamar. Nahrub membaringkan Kamma di tempat tidur. Kamma hanya diam menatap Nahrub, bahkan tersenyum seakan membiarkan. Apa yang dirasakan Kamma gadis kecil itu? Bahkan Kamma sesekali membalas dengan nafas renyahnya bila mendapat sentuhan mesra dari lelaki di depannya. Penyesalan tidak boleh terjadi yang kedua. Kamma menanti setelah menyadari apa yang terjadi barusan. Nahrub membangunkan Kamma dan menunjukkan di sana apa yang Nahrub lakukan pada sesuatu yang tidak pernah. Hanya ingin membuatnya bahagia, tidak lebih Kamma, jawab Nahrub. Kamma diam menatap hati sesuatu. Aku mau beli kampret tapi dia. Mereka pun keluar kamar. Nahrub masuk warung, sementara Kamma langsung Nahrub menyerahkan kampret sementara Kamma membayarnya, namun Nahrub menolak. Jangan bikin rugi kakakmu. Terima kasih. Aku pulang dulu, ucap Kamma. Aku antar. Aku tidak biarkan kamu jalan sendiri, tawar Nahrub. Kamma berdiri diam, sementara Nahrub masuk ke gudang mengambil motor kakaknya. Perjalanan Kamma justru menuju mungkin ia menyadari apa yang telah terjadi padanya tadi, bahkan mungkin ia menikmatinya. Setelah sampai, Kamma turun dari motor, sementara Nahrub memutar kembali menuju rumah kakaknya. Nahrub langsung memasukkan motor ke dalam gudang dan masuk ke toko langsung menutupnya. Nahrub berpikir panjang. Sekali ia menghembuskan nafas. Esok hari, Nahrub tidak cepat membuka toko kakaknya karena masih memikirkan kejadian tadi malam. Pagi hari Nahrub mondar-mandir di toko Udin. Ia cemas kalau orang tua Kamma mendatanginya. Sampai 3 hari kemudian, Nahrub kini udah sedikit merasa lega karena apa yang ia rasakan tidak terjadi. Dalam pikiran kacaunya, ia menoleh karena suara memanggilnya. Berdiri pelan dan menengok keluar dengan hati-hati, lalu berdiri dekat pintu warung itu. Nahrub mewanti-wanti, jangan-jangan Kamma datang bersama orang tuanya, bersama untuk pertanggungjawabanku. Setelah aku pastikan kalau yang datang hanya Kamma, Nahrub keluar dengan perasaan lega. Kakakmu belum datang kan? Tanya Kamma. Iya, kenapa? Tanya aku. Apa enggak boleh nanya? Ucapnya. Tanya keadaanku juga boleh, ujar Nahrub lagi-lagi bercanda. Kamma tertawa renyah sambil melangkah naik dan masuk ke dalam toko. Aku tidak mau beli, aku kesini karena, ucap Kamma menghentikan. Karena penasaran, ujar Nahrub menaikkan alis. Kamma tersenyum. Ayo ke rumah, lebih enak ngobrolnya kalau kamar, ucap Nahrub. Ngapain ke kamar? Tanya Kamma. Kan kamu yang bilang mau ngobrol, ujar Nahrub. Tapi di warung juga boleh, jawab Kamma.
Kalau ada orang datang mau beli, terus melihat kamu di dalam warung, gimana dong? Tanya Nahruf mengangkat tangannya. Ya nggak apa-apa kalau melihat saya, kan hanya duduk, nggak ngapa-ngapain juga, ucap Kamma. Jangan gitulah, itu sama saja membuat masalah. Masalah apa maksudmu? Ujar Kamma. Sudahlah, ayo, ujar Nahruf sambil mengambil tangan Kamma lalu membawanya ke kamar. Kamma mengikuti dengan berjalan cepat karena ulah Nahruf menariknya. Setelah di dalam kamar, Nahruf mendudukkan Kamma di tempat tidur. Di sini kembali mereka beraktivitas dengan penuh semangat. Setelah selesai pekerjaan mereka, malah Kamma yang mengajak untuk mengulanginya kembali. Aktivitas pun kembali terjadi, bahkan beberapa kali. Aku pulang dulu, kata Kamma. Kapan-kapan kalau aku mau, aku mendatangimu lagi, sambungnya. Jangan dulu, ujar Nahruf melarang. Nahruf penasaran, kenapa ia mendatanginya dan ingin menyampaikan kalau ia sebenarnya khawatir tentang kejadian semalam. Namun, setiap ingin memulainya bertanya, selalu timbul rasa ragunya. Ini terus yang berulang-ulang, hingga akhirnya nampak mengajak Kamma kembali. Mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Berbagai pola mereka lakukan. Bahkan pola yang tidak biasa dilakukan saat ini juga mereka peragakan. Saking asiknya mereka tidak menyadari kalau sudah berjam-jam. Karena mungkin merasa lelah sehingga Kamma meminta untuk istirahat. Nahruf tidak mengindahkannya. Ia terus saja melakukan aktivitasnya hingga akhirnya semuanya dituntaskan dan mengempaskan tubuhnya ke lantai. Begitupun dengan Kamma yang hanya bisa menoleh ke arah Nahruf yang sedang mati. Kamma menatap kosong. Kamma perlahan membangunkan tubuhnya dan mendekati Nahruf yang tersungkur di lantai. Mau pulang, tanya Kamma. Nahruf mengangguk. Kamma keluar dari kamar setelah merapikan semua pakaiannya. Sementara Nahruf masih berbaring tak menghiraukan Kamma. Kamu dari mana? Kenapa kamu lemas sekali? Tanya Yami, ibu Kamma. Aku sama Nahruf mah, ujar Kamma. Kalian ngapain nak? Bentak ibunya. Yami tersentak kaget mendengar kami menyebut nama Nahruf. Ia melototkan matanya ke arah kami anaknya. Maafkan aku, Ma. Habis mama sih menyuruh beli pampers malam-malam. Gelap lagi, ucapnya. Apa hubungannya itu? Tanya emaknya. Kamma menjelaskan awal mulanya terjadi anaknya dengan Nahruf. Setelah semuanya dipaparkan, Yemi akhirnya melemas. Jangan sampai ayahmu tahu, nak, ujar Yemi. Mama yang jangan mengasih tahu. Enak, ucap kami pelan. Hus, sembarangan kamu, jawab mamanya. Kamma yang memandang langit-langit rumahnya tak berkedip. Sementara Yami tidur miring dan wajah anaknya yang sudah layu. Tadi aku dengan Nahruf sempat sementara Yemi hanya bisa menatap anak-anak, bahkan meneteskan air matanya. Ia dengan setia mendengarkan cerita anaknya. Sudah, jangan cerita lagi, Kamma. Tidurlah, ibu tidak sanggup mendengarnya, ujar ibunya sambil memeluknya dan terisak. Kamu tidak boleh lagi mendatanginya. Biar nanti ibu yang menemui Nahruf agar ia tidak menemuimu lagi, ujar Yemi. Bisa begitu dong, Bu. Ibu tidak boleh sepihak dong, ujar kamu. Aku tidak mau kalian terus-terusan seperti itu. Perlu ibu tahu, aku bilang sama Nahruf kalau aku butuh, aku mendatangimu. Jadi kalau ibu mau, nanti malam kita ke toko kakaknya, karena dia yang jaga di sana. Terang Kamma sama ibunya tidak ragu. Tadi mama melarang, orang justru kamu mengajakku, ujar Yemi.
Itu karena aku tidak bisa dilarang, nak, ucap Mama menoleh. Pokoknya kamu tidak boleh lagi menemuinya. Kalau aku kasih tahu ayahmu, sekarang tidurlah. Kama memutar tubuhnya. Kama menatap ibunya tak berkedip. Kamu ingin? Sini Mama peluk. Tapi kamu harus tidur ya, ujar mamanya sambil memainkan milik Kama pelan sampai tertidur. Ceritanya selesai.